A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas izin Allah kita semua bisa sholat di masjid yang mudah-mudahan diberkahi Allah. Ada aja Ustadz saya belum tidur. Tapi kalimat selanjutnya yang bikin sedih. Nggak bisa tidur habis kalah main slot. Bagus, lanjutkan. Ada 3 yang nggak bisa dinasihati. Angel. Apa? Angel. What is the meaning of angel? Angel. 1 yang suka main slot. Dia tidak akan berubah sebelum dirinya sendiri menyesali. Di atas dia ikut pengajian. Sekarang lagi musim Maulid Nabi, dia turun ikut. Turun ke bawah dia depo. Dan rata-rata depositnya orang Indonesia itu di bawah 20.000. Karena uangnya kecil, dia bisa deposit berkali-kali. 1 hari 20.000, pagi, siang, sore. Jadi dia bilang, cuma 20.000. Pola judi begitu, sedikit tapi banyak. Untung kici-kici lah. Ini kalau dari dalamnya tidak mau berubah, tidak akan bisa dinasihatin. Rumah tangga akan diberantakan tuh gara-gara slot. Rumah tangga berantakan gara-gara judi online. Dulu orang harus main ke kasino. Orang harus buang duit ke tempat-tempat judi yang besar-besar. Hari ini tidak perlu. Dulu let the people come to casino. Kasino itu bukan teman intro ya. Tapi let the people come to casino itu dulu. Hari ini let the casino come to the people. 1 handphone, 1 akun, 1 handphone, 1 akun. Antum buka aja judi online gelapkan. Pegawai bank di Jawapura gelapkan uang nasabah 1,4 miliar untuk judi online. Kecanduan judi online, karyawan di Purwakarta gelapkan uang perusahaan. Gelapkan uang perusahaan untuk judi online, karyawan diamankan petugas. Kecanduan judi online, karyawan tekstil Tambora gelapkan aset perusahaan lebih dari 100 juta. Gelapkan uang perusahaan 135 juta untuk judi online. Demi judi online, pria gelapkan uang 454. Gelapkan uang warga negara asal Kanada untuk judi online, pria ini ditangkap. Banyak sekali. Allah bilang kan sama kita bahwasanya judi itu tidak boleh. Sudah. Tapi masih ada yang lakukan? Masih. Makanya kan prinsipnya masih banyak cobaan yang belum dicobain. Gimana? Masih banyak cobaan yang belum dicobain. Orang itu dinasihatin itu semuanya, tidak semuanya suka dinasihatin. Kapankah waktu yang tepat untuk menasihati orang itu? Saat dia sudah jatuh, saat dia sedang bangkrut,
saat dia sudah ditipu sekian ratus juta, sekian ratus miliar. Nah itulah ketika dia Ustadz, Ustadznya panjang tuh berarti lagi banyak masalah. Kalau Ustadz itu sudah debt collector depan pintu. Tapi kalau Ustadznya berayun-ayun, Ustadz, nah, itu ganjet namanya. Gimana kalau kita makan duit judi hasil punya kawan? Tips berhenti di tengah banyaknya kekalahan. Gak usah ikhlas. Masa judi campur-campur sama ikhlas? Main aja lagi. Nanti sampai kira-kira jual ginjal gitu, barulah berarti. Hampir tiap pagi saya mengingatkan, hati-hati judi online, hati-hati pinjaman online. Ada kemarin seorang istri pinjam aplikasi 80 aplikasi pinjaman online tanpa sepengetahuan suami. Terus statusnya suami yang menzolimi dia karena suami tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertanyaannya, kebutuhan hidup atau gaya hidup yang hari ini dijalani orang? Coba jawab jujur. Gaya atau kebutuhan? Saya terus terang tidak kenal sama jenengan semua. Biasa saya tuh kalau SMK tuh di tempat yang saya sudah kenal sama orang-orang ini. Pagi ini saya silaturahim setelah mungkin 2019. Seingat saya di sini silaturahim lagi ke Masjid Suci Saliman. Kemarin ketemu sama Mbak Ati, ngobrol cerita. Udah saya baru pulang dari Kalimantan Timur. Sekarang saya di Jogja. Kemarin dari Kutai Timur, Sangatta, terbang ke Balikpapan Pontianak, Balikpapan, Jogja. Apa yang mau saya sampaikan tadi imam kita Ustaz, siapa namanya Ustaz? Zaini. Ustaz Zaini Naim, Masya Allah. Begitu tadi rakaat pertama langsung ayatnya tentang 659. Tidak ada yang kebetulan. Dan bagi saya ayat yang dibaca beliau juga pasti pesan dari Allah untuk saya pagi hari ini, bahwasanya segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Jazakumullah khair. Matur nuwun. Abang kakak ayah bunda, pesan dari imam kita tadi di rakaat pertama surat 6 ayat 59. Coba buka. Ini Qur'annya udah di luar kepala semua ya? Ya kan? Di luar kepala semua kan Qur'annya kan? Karena kalau saya ini masih harus nyontek. 659 Al-An'am. Betul Ustaz ya tadi antum baca? Surat di rakaat pertama, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Mau kerja sama Ustaz, tempat saya tak ada kerjaan. Kalau khidmat ada, nyuci WC, nyusun sendal, nyapu-nyapu. Abang posisi di mana kalau Pontianak datang? Namanya Haki Hidayatullah. Namanya bagus sekali. Semoga menjadi orang hebat, jadi orang sukses dunia dan akhirat. Kalau masih pemain, insya Allah masih terbuka lebar peluang taubatnya. Orang yang bandar aja banyak yang taubat kok. Ayo dapat 659. Wa indahu mafatih. Mafatih jamak dari miftah. Miftahun, mafatih, kunci-kunci. Mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Yang tahu itu Allah. Jadi ikut saya ya, rezeki sudah tertakar. Rezeki sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Apa-apa yang hari ini sudah menjadi milikmu dan akan tetap menjadi milik, tak akan pernah diambil orang lain. Tapi apa-apa yang bukan milikmu dan bukan hakmu, segimanapun kita mempertahankannya, dia akan tetap diambil oleh orang lain. Clear? Mana yang jomblo mana? Jodohmu tidak kemana-mana. Coba bilang. Jodohmu tidak kemana-mana. Yang udah nikah diam-diam aja. Syukuri apa yang ada udah. Ya, jodohmu tidak kemana-mana. Oh kalau imam tuh nanti jodohnya datang sendiri.
Tapi saingan ada di mana-mana. Hari ini orang bingung gitu. Saya kalah Ustaz, kalah main. Dia bilang Allah takdirkan saya kalah. Mantap kan, judi bawa Allah. Kau termain judi jangan modal Bismillahirrahmanirrahim. Saya takut. Ada saya ketemu sama wasiat itu. Anak muda umur 19 tahun main slot depan saya, santai aja. Dia bilang anggap sedekah aja Ustaz, kata dia. Saya rasa mau ketuk palanya pakai kulit durian gitu. Karena saya lagi makan durian. Dia tuh lagi jualan durian, bayangkanlah. Kaya sombong, itu mungkin kita Mercy, pakai Rubicon, pakai mobil mewah, pakai jam tangan mahal, oke lah. Ini afwan, mohon maaf ya. Kepas. Dia bilang main slot modal sedekah. Mantap gak? Itu sama kayak ngepel lantai pakai air comberan. Ngepel bagus gak? Bagus. Tapi pakai air comberan, wala talbisul haqqa bil batil, jangan dicampur adukan hak dan batil itu. Nah, maka saya sengaja hari pagi ini dress code-nya putih dan hitam. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Percaya enggak? Kalau kemaksiatan itu membuat kita tuh gelisah. Percaya? Harta haram tuh bikin enggak tenang. Percaya enggak? Saya meriset gitu, orang-orang yang hidupnya tuh mohon maaf ya, gelisah, error gitu. Itu tuh salah satu penyebabnya karena ada maksiat yang sedang dia sembunyikan. Dia bisa bohong dengan kata-kata tuh bisa. Saya aman kok, aku rapopo. Tapi sorot matanya, tingkah lakunya, nggak bisa bohong. Dia sedang menyembunyikan sesuatu. Tengok kucing kalau curi ikan, gimana makannya? Wah, gitu. Kemarin ada yang ngasih tahu sama saya, ada orang punya uang kurang lebih 300-an miliar, campur uangnya sama karet. Itu dia lagi bikin rumah, yang di dalam rumah itu dibuatkan bunker di bawah tanah untuk menyimpan uang, karena tidak berani simpan di bank, tidak berani di mana-mana. Pertanyaannya, bunker yang dia buat tuh bisa tidak dia tempati di situ? Terus untuk apa dia simpan duit 300 miliar itu? Dibelikan jam tangan sama jam dinding kalian mungkin umur. Kalau jam tangan kan hanya untuk pribadi kan? Pakai jam dinding gitu loh, dipikul. Jadi orang bisa sedekah. Jam berapa sekarang alir? Beli sepatu, berapa sepatu dia bisa beli? Kanan dan kiri. Saya ketemu orang kaya tidak bisa pakai sepatu lebih dari 4. 2 itulah kanan kiri. Ini ada abang kita, bang. Orang-orang kaya Bang Hari punya motor lebih dari 1. Dia bisa pakai 2 motor sekali jalan. Motor besar ke motor kecil kan? Tidak bisa. Tetap 1 motor 1. Dan banyak teman-teman yang cerita sama saya, dia punya Harley, motor besar, itu tidak bisa dipakai. Hanya ganti aki aja 9 juta 1 bulan. Karena tidak pernah hidupkan, tidak sempat, dia sibuk. Jadi cuma bayar pajak, ganti aki. Terus ada temannya pinjam, aku pinjamin, pakailah. Jadi temannya ini yang pakai motornya, yang bayar pajak dia. Ini pintar atau cerdas sekali. Saya pernah diantarin motor di pondok RG. Baru 1 hari saya simpan di pondok di Munjalan, udah tidak tenang saya. Langsung saya balikkan lagi. Orangnya nanya, kenapa Ustaz? Saya pengen dapat berkahnya juga, biar Ustaz yang pakai. Enggak, saya bilang itu simpan di depan, saya takut dicakar kucing joknya. Nanti kan berkurang wibawanya Harley Davidson Road Glide, dicakar kucing. Kalau masuk berita kan bisa rungkat, saya jelaskan. Rungkat ente-entean, ini lagi musim ini. Apa lagunya rungkat ente-entean itu? Susah dinasehatin. Tapi untung lagunya Saiki Aku Wes Sadar. Apa lagunya? Saiki Aku Wes Sadar. Terlalu goblok mencintainya. Cintai siapa? Mencintai dunia. Tadi ada ayatnya kita baca tuh. Siapa yang mau ngambil dunia, kata Allah, nu'tihi minha. Siapa yang mau cinta sama dunia, ambillah dunia ini, kata Allah. Tapi nanti di akhirat tidak dapat apa-apa. Doa kita diajarkan dari kecil, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
Kita diajarkan untuk dapat dunia berkualitas. Maka saya bilang motor Harley Davidson, mobil mewah, rumah besar itu bukan aib. Itu rezeki dari Allah. Tidak masalah motormu merek apa, yang penting parkir di mana. Oke gak? Lo mohon maaf ya, nyun sewu, Astrea Grand parkir di panti pijet itu ya Allah, miskin kok double gitu loh. Setuju gak kira-kira? Motornya mohon maaf ya, saya sebut Astrea Grand karena motor mama saya gitu. Dan nanti yang lain tersinggung. Saya pernah tuh di episode itu gitu, pakai motor Astrea Grand mama saya itu, nanya parkiran, ikut seminar gitu, ditanya parkiran di mana? Tuh di situ, pakai mulut dia nunjuknya. Tukang parkir loh itu. Mungkin dah ilfil tengok motor saya gitu. Waktu di Malaysia saya juga gitu. Motor saya pakai moge saya, motor gendut. Modenas Malaysia, Karisma kalau tidak salah mereknya. Itu mau parkir dalam, ada restoran besar di samping Twin Tower Petronas itu, saya mau parkir di situ. Begitu saya mau parkir, tukang ininya bilang, "Cek, maaf, awak parking kat luar aja." Tidak boleh parkir di halaman restoran. Saking bagusnya motor saya. Di trotoar bawah pohon. Itu kalau ada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, itu motornya pasti diangkut sama saya-sayanya. Tapi waktu saya duduk ketemu sama orang kaya ini, saya ceritakan di buku Muslim Miskin. Saya ngobrol sama orang itu, dia pakai Mercedes-Benz keluaran terbaru. Dia cerita bahwasanya mobil dia sudah sekian bulan tak bayar cicilan. Saat itu saya beristighfar, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukurnya saya punya motor walaupun katanya jelek, butut, tidak boleh parkir di halaman restoran, tapi sudah lunas. Hari ini dengan izin Allah, Allah kasih pintu rezeki baru, yaitu tidak perlu beli. Yang penting bisa pakai. Saya kalau mau pakai Harley tinggal ke Jannah Big Bike. Promosi. Enggak sih, iklan terang-terangan. Tinggal ngomong sama Bang Hari, boleh pakai enggak Harley-nya? Oh, tinggal pilih Ustaz, pasti senang. Senang enggak, Bang? Saya isi bensin lah sendiri. Atau isi token gitu kayak main di time zone tuh. Waktunya yang enggak sempat. Teman-teman suka HDCI Slowman sama-sama saya sering kita ngobrol-ngobrol kan. Sayanya yang Allah takdirkan belum sempat untuk ya riding tipis-tipis. Hari ini motornya ada, kendaraannya ada, waktunya. Orang bisa beli kasur mahal apa kaya, tapi belum tentu bisa beli tidur nyenyak. Setuju enggak? Lah, terus gimana dunia ini Ayah Man? Itulah pentingnya kita mengerti konsep rezeki. Rezeki itu cuma ada 3. Rezeki ada berapa? 3. 1, apa yang kita makan. Apa rezeki itu? Apa yang kita makan? Ini ada air minum, air putih di depan saya. Selama belum saya minum, itu belum rezeki saya. Tapi kalau sudah masuk ke tenggorokan saya, itulah rezeki saya. Bisa saja air minum ini depan mata saya, dekat sekali, tapi ini belum tentu jadi rezeki saya. Selama belum saya minum, ini belum rezeki saya. Dah, saya balikkan lagi. Soalnya nanti kalau saya minum, langsung bilang, "Ayah Man, minumnya kok pakai tangan kiri?" Efek kamera, pintar. Dah? Clear ya? Apa yang pertama? Rezeki itu? Apa yang kita makan? Apa yang kita makan. Yang kedua, apa yang kita pakai? Sepatu, mobil, motor, sendal, rumah. Saya sering kasih analogi si Asep. Ada orang punya ruko, punya villa di puncak, atas nama supirnya. Karena kalau pakai nama dia takut kena pajak. Atas nama supir. Dah. Lalu yang tinggal di villa itu, karena dia kerja di Jakarta, yang tinggal di situ Asep. Tiap minggu Asep WA, "Assalamualaikum bos, listrik habis." Bosnya kirim. Balas lagi, "Assalamualaikum bos, ini listrik rumah bocor, harus panggilkan tukang, perlu sekian." Kirim. "Kolam renang kotor bos, kita harus kuras airnya." Kirim. "AC sudah nggak dingin, freon habis." Kirim. Ini yang bos si Asep atau yang di Jakarta? Ayo jawab. Mana bosnya? Kau pikir kau punya aset sekian miliar, sekian triliun itu punyamu? No, selama itu tidak bisa kau pakai, tidak bisa mengantarkanmu ke Allah dan Rasulnya, tidak bisa menjadi sarana untuk mengalirkan pahala dan kebaikan untukmu, itu bukan rezekimu. Coba diulang. Itu bukan rezekimu. Jangan marah-marah gitu dong. Belum makan ya? Oh, jauh dari Bandung ya. Jauh Ustaz dari Bandung.
Jadi kalau ada yang mana mbak-mbak ada, kakak-kakak ada yang sudah punya suami ada di atas? Mana? Jangan pura-pura lupa ya. Masih ingat kan punya suami kan? Punya jilbab bagus? Punya mukena bagus? Punya sajadah bagus? Punya pakai? Oke? Ya, jangan disayang-sayang. Nanti kalau kau meninggal istri baru yang pakai. Rasain. Suaminya merasa terwakili hari ini. Habis dibeli kan tak pernah dipakai. Sayang pak, pakai mukena butut yang betai lalat itu. Ada si sesa, pakailah. Tidak ada si sesa, CCT ke apa ke. BS Lady, pakai jilbab-jilbab mukena bagus-bagus tuh, pakai untuk sholat ngadap Allah. Jadi saya menggunakan barang-barang yang Allah takdirkan bagus-bagus itu untuk menghadap Rabbul Alamin. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits itu. Jadi kalau ke masjid Mas, harus pakai full dress. Saya sengaja pakai jas. Ini dari 2012 saya style kayak gini nih. Alhamdulillah diejek orang dulu, miskin yang pakai jas kata dia. Loh, saldo tuh kan hanya kita dan Allah yang tahu, tahu enggak? Mau saldonya minta maaf ya Pak ya. Saldonya tuh tahu saldo minta maaf. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi itu loh. Itu namanya saldo minta maaf. Lebaran terus saldonya tuh, Idul Fitri terus saldonya tuh. Ya, maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Biarlah saldo itu urusan kita sama Allah. Tapi penampilan kita, wajah kita enggak boleh, kita harus tetap tenang. Ya kan? Biarlah Allah yang tahu saldo kita berapa. Itulah arti dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, kau tak punya, tapi kau bisa pakai. Itu hadiah dari Allah. Betul tak? Jadi apa yang engkau makan dan apa yang engkau pakai, itulah rezekimu. Dan Allah bilang wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Apakah itu di darat ataupun itu di laut? Pernah makan seafood? Pernah makan seafood? Pernah kepikir itu udang, kepiting? Jangan kayak kawan saya ya. Kawan saya tuh, lu makan apa? Seafood. Ya seafood tuh banyak Seafood tuh banyak Ya pokoknya seafood lah. Tahu kan yang lamongan-lamongan tepi jalan tuh yang gak ada gambar macam-macam tuh kan? Tahu ya? Nah, bisa kebayang ya? Ini enggak kode, bukan kode, enggak ada, cuma ngasih bayangan dia. Dah. Si Boim nih teman kita nih, ya Allah, polos betul. Apalah jawabannya? Gue yang penting seafood lah. Iya seafood nih banyak. Ya udah burung dara. Burung dara bukan seafood, Boim. Burung dara bukan seafood. Ada gambarnya di situ kan? Iya, itu bukan seafood. Boim ini cerdas sekali. Biasa kan ada gambar ayam, betul lah, burung dara. Nah, situ judulnya tuh apa gitu lupa saya. Pokoknya ada di belakang tuh ada seafood apa bintang seafood atau apa gitu lah, pokoknya ada seafoodnya. Tanya, mau makan apa? Gue yang bikin seafood lah. Seafood disebutnya burung dara. Kalau versi anak sekarang tuh salah gitu. Boim minta seafood tapi burung dara. Antum pernah terpikir itu udang hidup di laut mana? Nggak pernah. Kita tanya mau di interview gitu, nggak bisa jawab dia. Udah jadi saus padang udah tuh. Sudah jadi apa? Kita cuma makan aja bismillahirrahmanirrahim. Itu pun kadang-kadang bismillahirrahmanirrahimnya lupa. Makan pakai tangan kiri. Mana Allah enggak tegur? Mana Allah enggak marah? Aku udah sajikan makanan itu kata Allah. Saya lihat, sorry, saya nyebutnya SMS, sudah miskin sombong. Saldo minta maaf, makan enggak pernah berdoa. Hal basic, antum saya yakin ini ahli kajian semuanya, wajah-wajah ini ahli-ahli ilmu semua. Antum sudah sering kan ikut kajian ustaz macam-macam kan? Yang tinggi-tinggi biarlah itu dia ini. Saya mengingatkan hal yang basic. Kalau makan baca doa, berdoa dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana. Oh saya tidak pakai itu, saya pakai bismillah. Yang penting baca doa. Nanti gara-gara bismillah dengan Allah barik lana jadi bid'ah. Bid'ah dolalah finnar, neraka jahanam. Orang dalam kan tuh nih. Pokoknya baca doa, berdoalah sebelum makan, nikmati, syukuri. Itu nasi yang antum ambil. Saya sering ketemu sama orang, mohon maaf ya, curhat sama saya. Curhat gitu, susah hidupnya dan segala macam. Tapi saya tengok makannya nggak habis, ngambil banyak tapi nasinya bersisa. Apa kata baginda Rasulullah? Kita tidak pernah tahu di mana letak keberkahannya. Saya dengan izin Allah cerita aja teman-teman ya, dari zaman susah, dari zaman tidak punya duit, lapar gitu, tidak pernah menyisakan nasi walaupun satu butir. Dan itu saya jadikan ruh, spirit dan aturan wajib di rumah tangga saya, di keluarga saya. Karena saya tidak bisa paksa orang lain kecuali anak istri saya.
Jangan sisakan nak walaupun satu butir nak. Kita tidak pernah tahu. Kalau kata nenek-nenek saya dulu, nenek-nenek saya, orang tua mama saya dan keluarga saya itu kan petani ya. Kami petani, keluarga besar petani gitu. Itu untuk nunggu satu butir nasi itu yang 4 bulan. Coba cek hal basic gitu. Apa yang kita makan? Apa yang kita pakai? Selama ini barang-barang yang kita pakai untuk kebaikan atau enggak? Saya karena menyadari rezeki itu apa yang dipakai, salah satu caranya adalah ketika ada orang memberi sesuatu gitu barang, itu saya pakai di waktu terbaik menurut Allah. Kapan waktu terbaik? Subuh. Dan saya jadikan sholat subuh itu sebagai ajang tanda kutip untuk flexing. Flexing sama siapa? Sama Allah Rabbul Alamin. Karena inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Bukan berarti sholat lain tidak disaksikan Allah, tidak. Tapi Allah yang menyebutkan bahwa Qur'anal fajri kana mashhuda. Kita pamer sama Allah di waktu premium. 1, tahajud. 2, sholat sunat fajar. Ya kan, qobliyah subuh. 3, sholat subuh. Kita pamer sama Allah, ya Allah aku pakai jas baru. Ya Allah aku baru laundry jas ini, baru laundry baju ini, pakaian dalam ini baru. Jadi jangan pergi sholat subuh. Ini saran ya, saran. Jangan pergi sholat subuh tuh bau kudanil gitu. Mohon maaf, pakaian dalam tidak ganti, bekas 2 minggu yang lalu itu pun set A set B. Ada kan yang set A set B tuh? Terus yang kita kadang-kadang tidak mampu tuh, Assalamualaikum Ustaz. Oh dipeluknya kita, ya Allah baunya ampun, ambiar tuh. Rambut 2 minggu tidak keramas, ya kan kutunya jatuh misalnya gitu ya. Muslim harus wangi bos. Kopiah tuh, saya punya stok kopiah tuh minimal 3. Yang untuk daily, untuk hari-hari, untuk acara-acara besar, untuk ini, untuk safar, untuk apa tuh ada. Jadi kopiah tuh, antum investasi kan beli kopiah. Jangan yang, mohon maaf ya, kopiahnya tuh warna apa gitu, terus bergradasi gitu. Ini coklat atau putih? Jawabannya putih tulang Ustaz. Sudah campur daki ya, begitu dibuka ya Allah aromanya ampun. Terus dia teriak-teriak Islam rahmatan lil alamin. Rahmat apa? Orang samping kau ya kebauan. Ketiak cukur bulunya, ya, bulu hidung cukur. Ngomongin Islam, bulu hidung offset. Orang ilfil ngobrol sama tuh. Gigi ada cabenya, kuning. Ayo, Muslim berani namanya, bersih, rapi dan wangi. Basic. Niatkan. Oke, mungkin belum mampu beli yang mahal-mahal. Tidak harus mahal kok. Tidak ada instruksi harus mahal. Saya pernah ceritakan dan sampai sekarang saya masih punya jas yang harga 50.000. Masih saya pakai sampai sekarang. Ini jas yang saya pakai nih. Ayo, menurut antum berapa harganya? Salah. 80.000. Beli di butik. Dalam hutan butiknya. Itu yang Mas Jati pakai itu 80.000 juga. Ada jas yang berbelasan juta tuh ada saya dikasih orang. Nggak harus mahal, nggak harus gengsi juga. Pandai-pandai mix and matchnya, putih dengan hitam bisa kok. Gitu. Jadi apalagi gantung-gantung muda kayak gini kan, baca Quran bagus, ngantri awat-awat tuh. Jadikan aku makmummu mas, jadikan aku makmummu. Saya pernah digitukan orang kan, jadikan saya siap. Tolong apa? Berkenankah antum jadi imam saya? Mohon maaf, saya khotib. Mohon maaf, saya khotib. Saya jadi imam. Ya kan, tidak harus mahal bos. Ya, ini sambil bergurau aja ya, karena saya ini terus terang belum kenal sama antum-antum. Saya takut nanti saya salah materi. Ngomong yang basic-basic aja lah, yang kira-kira orang tuh setuju gitu ya. Jadi saya lagi membahagiakan antum materi begini. Kalau SMK asli nak gini. Coba kalau di Surau Duta Munzalan atau di internal Surau Munzalan Jogja, oh hari Senin ini awali Seninmu dengan diseneni gitu. Cuma karena ini di Sejati Salimah ya saya pelan-pelan aja. Pelan-pelan Pak Sopir. Tidak ada mau gas-gas, tak mau kepancing saya. Mana saya kenal siapa-siapa nih, saya tidak tahu siapa yang datang. Betul-betul mau belajar atau mungkin mau nilai-nilai, nggak tahu. Karena biasanya orang tuh hanya ngambil yang dia suka.
ada kebenaran, ada pembenaran. Mana yang dia lakukan orang kebanyakan? Pembenaran. Konsultasi riba, dia akan cari ustadz yang benar atau cari ustadz yang membenarkan statement dia? Yang membenarkan. Nah iya. Bukan wes. Angel apa? Angel. Jadi saiki aku wes sadar. Saiki aku wes sadar. Itulah judul kita hari ini. Terlalu Bodoh. goblok mencintai. Siapa yang dicintai? Itu dunia. Ikut saya, cari duit sampai stres. Sudah dapat duit, dipakai untuk menghilangkan stres. Ini orang benar-benar stres. Tepuk sebelahnya, astagfirullahaladzim. Ngapain aja? Kok jalan-jalan terus, Mas? Inilah Ustadz lagi refreshing, Ustadz healing, biasa healing. Oh, healing. Ujung-ujung hilang. Cari duit sampai stres. Sudah dapat duit dipakai untuk ngilangin stres. Ngilangin stresnya pakai judi online. Oh, tambah stres. Ambiar habis. Dunia ini nipu. Maka supaya netral dunia ini, kita ambil yang ketiga. Apa yang ketiga? Apa rezeki itu ada 3 tadi kan? Rezeki itu ada 3. Satu, apa yang dimakan. Terbatas nggak apa yang kita makan? Terbatas. Antum bisa makan berapa piring? Paling 1. Saya ketemu sama pemilik rumah makan. Dia punya 9 cabang. Besar restorannya. Masya Allah. Omset itu bisa ratusan juta per hari. Saya ketemu sama ownernya langsung. Dia punya rumah makan. Saya atas izin Allah makan di depan beliau. Saya tengok apa yang beliau makan. Tahu makan apa? Makan nasi, air putih tidak pakai gula, lalu rendang, kuahnya aja, sama sup. Saya bilang kok lebih banyak lauk aku daripada aku. Saya tanya ayahanda, makanya ayahanda, kenapa makannya cuma segini? Saya ngomong, enggak basa-basi saya. Di depan beliau saya bilang, ayahanda, saya kira ayahanda punya 9 cabang, makannya 9 piring. Terus diketawa, enggak begitu, nah. Senior sudah. Terus ayahanda makannya segini. Ya memang segini yang saya bisa makan. Tapi pelajaran mahal yang saya dapat, ayahanda saya bilang apa yang buat ayahanda bertahan sampai sekarang punya karyawan ribuan. Dia bilang, saya ini membuka rumah makan ini dengan harapan supaya rumah makan ini bisa jadi lapangan pekerjaan untuk sebanyak-banyaknya orang. Oh, pantaslah sukses, saya bilang. Pantas ayahanda berhasil. Jadi dia bukan lagi mikirkan perutnya. Saya makan apa? Enggak. Tapi saya bisa ngasih makan siapa. Itulah yang ketiga. Saya bisa pakai apa? Oh, itu orang biasa. Tidak usah jadi orang Islam. Tapi saya bisa memberi pakaian atau memberi pakaian apa kepada siapa. Antum beli jas untuk diri sendiri. Good, nice, bagus. Tapi antum pergi ke mall atau pergi ke supermarket, pergi ke satu tempat, membelikan orang lain. Itu ajib itu rasanya. Percayalah. Tapi saran saya jangan percaya. Nggak usah dipraktekkan. Antum dengar aja lah. Pokoknya kajian ustaz-ustaz itu dengarkan aja, nggak usah dipraktekin gitu lah kira-kira. Ya kan? Betul nggak? Kan kita kan ahli workshop kan? Suami work, istri shop. Ahli workshop. Di mana ada seminar, di situ ada muka dia. Datang terus. Apa kerjaan antum nih? Workshop ustaz. Tak praktek. Berapa ustadz sudah datang? Berapa ustadz sudah ngasih antum kajian? Apa dampak mereka ketemu sama antum? Makanya saya kadang-kadang masuk ke satu tempat baru, orang-orang yang saya tengok orang-orang baru, tidak banyak yang saya bahas 3 poin, 2 poin. Karena saya tahu banyak-banyak pun saya sampaikan. Mana gak dia ingat? Jangankan yang tidak nyatat, yang nyatat gitu ya belum tentu dibuka lagi saya tahu. Tidak perlu ekspektasi tinggi-tinggi sama jamaah tuh. Dia dengar dia alhamdulillah rabbil alamin dah. Apa kayak macam emak-emak, badan dia di sini, otaknya tuh alarm, seragam anak belum disiapkan, belum dicuci, belum disetrika, ya kan? Tadi mencet rice cooker lupa pencet tombolnya, makanya sering nasi tak masak tuh gitu, lupa pencet on.
Ya kan, beras rendam, beras berendam. Saya pernah waktu di Jepang itu. Wah, tim saya siap Ustaz. Snack, apa nugget udah disiapkan. Jalan kita ke Gunung Fuji. Wah, udah ada kebun lavender. Oh, bayangkan saya makan nasi. Begitu buka mobil, rice cooker, ya kan, udah siap beras berendam. Allahu Akbar, saya bilang jauh-jauh gitu jalan nengok beras berendam nih, maaf Ustaz, teman-teman lupa itu kita telepon bagus, saya ada videonya dulu. Saya bilang jauh-jauh saya ke Fuji nih, saya ke Jogja makan beras, makan nasi masih. Saya pergi ke Sulawesi makan nasi, begitu pergi ke Jepang nengok beras berendam, mantap. Dah, mungkin itu sop beras mungkin ya maksudnya, sop beras. Jadi rezeki ada berapa? Yang diberikan kepada orang lain. Ustaz, saya belum bisa memberikan. Ada namanya wakaf manfaat. Apa namanya? Wakaf manfaat. Nah, coba praktek itu. Jenengan punya kamar, punya rumah, isinya misalnya 5 kamar. Yang jenengan pakai cuma 1. Bisa nggak 1 malam tidur di 3 kamar? Nggak bisa. Punya rumah, kamarnya banyak. Lalu bikin akad sama Baitul Mal. Boleh nggak saya mau wakaf manfaat aja? Nah, yang konkret contoh misalnya rumah tadi ya, kamarnya ada 5, yang antum pakai cuma 2 misalnya, antum sama anak misalnya gitu. Sisa 3 kosong, wakaf manfaat. Gimana tuh wakaf manfaat? Yang diwakafkan adalah manfaat dari kamar tersebut. Antum punya ruko, mau dijual belum laku, mau dipakai bisnis belum ada modal, nganggur aja rukonya, jin yang situ nempatinnya kan. Gimana caranya supaya jadi manfaat, jadi amal soleh? Bikin program namanya wakaf manfaat, akad sama Baitul Mal. Saya mau wakaf manfaat ruko saya itu tepi jalan. Orang tuh kalau ngomong tuh gitu, Ustaz ruko saya tepi jalan. Iya Bu, iya. Nggak mungkin rukonya tengah jalan kan gitu. Ruko saya tepi jalan Ustaz, strategis tempatnya. Bikin sekretariat untuk apa gitu, untuk amal soleh kebaikan. Dan amal soleh itu tidak hanya pondok tahfiz. Saya pengen kasih tahu ya, amal soleh itu tidak hanya pondok tahfiz, tidak hanya kuburan, tidak ada masjid. Bisnis yang diniatkan untuk membela agama Allah itu juga amal soleh. Sahabat yang masuk surga itu bukan hanya perang, bukan hanya muadzin, tapi juga ada sahabat-sahabat seperti Utsman bin Affan yang berbisnis. Abdurrahman bin Auf ditawarkan istri tidak mau, ditawarkan harta tidak mau. Dullani ala suq, tunjukkan aku di mana pasar. Tidak sampai setahun Abdurrahman bin Auf muncul lagi ke permukaan. Jadi bisnis itu juga sebagai pintu surga. Maka saya bilang jadikan bisnismu sebagai pintu surgamu. Jadikan motormu sebagai pintu surgamu. Jadikan hobimu sebagai pintu surgamu. Jadikan rukomu sebagai pintu surgamu. Tidak bisa mewakafkan aset berikan semuanya, karena mungkin belum selesai, belum lunas. Wakaf manfaat ini solusinya. Mudah. Akad sama Baitul Mal pakai tempo 6 bulan ya kita pakai untuk ini. Nanti rehabnya dan perbaikannya kita tanggung sama-sama. BPKB sertifikat itu tetap jadi milik jenengan. Yang diwakafkan adalah fungsinya. Bisa dipahami kira-kira? Punya mobil pick up tidak terpakai, Senin sampai Sabtu kerja mobilnya, dipakai untuk bisnis. Ahad nganggur. Oh, ada program gerakan infak beras, misal gitu ya. Tidak harus infak beras, tidak harus kemunzalan. Terserah apa aja. Daripada nganggur ini mobil, boleh enggak Ustaz setiap hari Ahad ini dipakai untuk antar beras? Akadnya wakaf manfaat selama 3 bulan ke depan. Berarti 4 minggu, 1 bulan dikali 4, 12 kali pengantaran ini boleh dipakai untuk antar beras, dropping atau distribusi beras selama 4 bulan. Boleh? Boleh. Ingat rezeki ada berapa? 1, 2 yang kita pakai, 3 sip. Bisa diingat gak kira-kira materi pagi hari ini? Mudah? Oke? Udah, cukup itu aja. Jadi pendek, singkat, mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Saya takut ngasih materi panjang-panjang, muak ilmunya. Mulai hari ini berpikir apa yang bisa saya berikan. Karena di antara 3 ini apa kakak? Yang dimakan, yang dipakai itu terbatas. Tapi apa yang diberikan itu tak terbatas. Betul gak? Tahu orang mati, orang-orang yang sudah meninggal dunia itu pengen gak kembali ke dunia? Pengen? Sudah sering dengar kan? Terus dia pengen ngapain? Baca Quran? Jadi santri pondok tahfiz? Dia pengen apa balik ke dunia? Udah tahu? Udah sering dengar materi ini? Sudah praktek atau belum? Sampai nanti kita di titik sedekah badai. Apa? Sedekah
badai. Apa itu sedekah badai ya, Mas? Sedekah badai itu adalah banyak, diam-diam, dan ikhlas. Apa sedekah badai itu? Banyak, diam, ikhlas. Lebih baik banyak tapi ikhlas. Coba dulu. Lebih baik banyak Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. daripada sedikit tapi diungkit. Itu Masjid Suciati Saliman tuh saya yang ini. Bapak yang bangun? Bukan. Itu lihat nggak di belakang sana ada jam dinding? Oh, Bapak yang bikin jam dindingnya? Bukan, saya belikan baterainya. La ilaha illallah, baterai diungkit-ungkit. Sejauh ini yang paling jauh. Apa? Bapak A 100.000, Bapak Fulan 300.000, Bapak Ahmad 5 juta. Apaan sih? Sedekah kok disebut-sebut namanya. Hamba Allah 2 juta. Nah, kalau sedekah tuh gitu. Hamba Allah. Nah, yang hamba Allah tuh saya. Ini saya lagi menghayal. Nggak ada kejadian kayak gini, nggak ada. Mana ada kejadian kayak gini, betul nggak? Orang-orang di dunia kan ikhlas semuanya kan? Ikhlas semuanya. Baik-baik, hatinya nggak ada yang kotor ya, nggak ada yang iri, nggak ada yang dengki. Dunia ini kan gitu isinya kan? Baik-baik semuanya. Kalau minjam tuh balikkan duitnya ya kan? Biar silaturahim nggak putus, pinjam dulu 100. Mana pernah dia nggak balikkan? Antum kan di dunia ini ketemu dengan orang yang baik-baik semuanya, betul nggak? Kalau minjam dikembalikan ya kan? Kalau ditolong itu nolong lagi ya kan? Udah dikasih kesempatan justru berbuat baik dia gitu dunia ini, betul nggak? Iya. Jangan bilang ya? Iya. Ternyata dunia tidak seperti yang kita bayangkan. Orang yang kita tolong justru itu yang memfitnah kita. Orang yang kita harapkan kebaikan justru orang itu yang menghancurkan hidup kita. Orang-orang yang mohon maaf ya, kita ambil dari comberan bahasa kasarnya gitu. Justru itu yang akhirnya menjadi musuh gitu. Setelah dia kita tolong. Fakta atau mitos? Fakta. Jawab jujur. Fakta enggak? Fakta. Sakit juga bikin materi SMK nahan-nahan nih. Saya ini hanya mikir karena dia masjid orang ya. Takut saya. Kalau di jalan internal saya hari Senin lagi. Dunia tidak seperti yang kita pikirkan amat. Tidak semua orang itu sama seperti yang kita pikirkan. Nih, kalau kau tunjukkan keahlianmu, maka kau akan diincar investor. Kalau kau tunjukkan kekayaanmu, kau akan diincar oleh peminjam duit. Apa tadi? Biar silaturahim tidak putus. Coba bilang. Biar silaturahim tidak putus. Pinjam dulu 100. Nanti aku ganti. Viral suara saya itu dipotong orang di TikTok. Kalau aku pernah dengar di TikTok, pinjam dulu 100 nanti aku ganti, itu suara saya. Entah bila-bila orang potong. Saya bilang kreatif orang-orang sekarang. Pinjam dulu 100. Sip. Jadi kepala sama hitam. Coba bilang. Kepala sama hitam. Hati wallahu a'lam. Hati wallahu a'lam. Penutup. Kalau orang sakit fisik, fisiknya sakit, ya, gigi, sakit kepala, pusing, itu pasti dia cepat-cepat mau berobat. Dah, bisa diterima ini? Jenengan mas, sakit contoh aja, sakit kaki gitu, pengen berobat dah, cari tukang urut kah atau apa gitu, pasti. Ayahanda misalnya contoh, di tangan itu ada keluhan sakit gitu, pasti pengen cepat-cepat berobat. Itu kalau sakit fisik. Dah. Tapi kalau yang sakit adalah hatinya, yang sakit adalah jiwanya, sebagaimana Allah berfirman, fi qulubihim maradun. Yang terjadi apa? Fazadahumullahu maradun. Kalau yang sakit adalah hati atau jiwanya, orang itu tidak akan berobat dan tak mau berobat karena dia merasa benar. Apakah bisa dipahami materi saya ini?
mudah dipahami. Sakit fisik orang akan cepat-cepat berobat, tapi kalau sakit hati tidak. Dia dengan mudah bilang, bukan salah saya. Apa dia bilang? Bukan salah saya. Atau ada yang juga suka bilang gini, emang salah saya apa? Makanya lagunya viral, entah siapa yang salah, ku tak tahu. Anak-anak sekarang kan itu prinsipnya. Padahal Qurannya bilang, ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk mutlak kesalahanmu pribadi. Pekerjaan paling enak di dunia ini adalah menyalahkan orang lain. Makanya ikut saya, berhentilah menyalahkan keadaan. Mulailah menyalahkan teman-teman. Rumusnya apa? SOSKS. Semua orang salah kecuali saya. Jadi semua itu salah di dunia ini. Kayak kakek-kakek yang ditempelin belacan atau terasi di janggutnya. Cucunya ini usil gitu, ngambil terasi, ditempelin di janggut kakeknya. Kakeknya lagi tidur. Begitu bangun tidur, bau terasi. Dia pergi ke ruang tamu. Ruang tamu ini bau terasi. Pindah lagi dia ke dapur. Oh, dapur ini rupanya bau terasi. Dia pergi keluar rumah, bau terasi juga. Akhirnya teriak, satu dunia bau terasi, kata dia. Padahal terasinya di mana? Antum ngurus dakwah, antum ngurus masjid. Gimana cara yang paling enak? Carilah korban untuk disalahkan. Gimana ngurus dakwah tuh? Carilah korban. Ya, pokoknya antum benar aja. Sip. Kok nganggur sih? Saya lagi ngajarin sarkas ini, nganggur lah dia. Sama kayak waktu Ustaz sama ceramah di mana gitu. Ini yang berdiri ini Bu, bisa saja mati. Maksudnya yang berdiri itu beliau itu lagi ceramah. Bisa saja mati nanti siang. Betul, betul kata jamaah. Betul pula. Betul kan lah panjang umur kan Ustaz. Ibu-ibu tuh polos, jangan lugu-lugu. Itu di mana tuh Pulau Progo kemana? Gunung Kidul ya. Ini yang berdiri ini Bu, mungkin bisa saja nanti siang mati. Betul, betul. Jamaah polos. Sama kayak tadi. Ya, antum ada yang anak-anak muda yang antum kalian ngurus masjid atau ngurus dakwah apa ya, punya rumah tahfiz atau punya apa gitu. Ya. Caranya supaya selamat gimana tadi? Carilah korban untuk disalahkan. Nah, ciri-ciri korban yang bisa disalahkan itu adalah orang yang memang tidak suka ngomongkan aib orang yang kerjanya itu diam, silent, tidak pandai bikin trik-trik. Kayak gitu tuh korban yang potensial. Kucing dibanting, gitu tuh. Salah satunya tuh. Jadi kalau antum mau lagi punya masalah, carilah korban untuk disalahkan. Gitu ya? Ngaku pula gitu. Janganlah ngaku. Tidak Ustaz. Gimana kalau mau cari korban? Cari orang yang diam, yang silent. Ya kan? Nah, ini ada korban empuk ini, korban empuk. Fitnah dia. Cari celahnya gitu. Sip? Masih juga dia. Pantas lagi terkena jajah terus. Tidak punya mental. Saya bilang sama anak-anak saya, nah, salah satu skill yang harus kau miliki, nah, yang harus anak ayah miliki, itu adalah kemampuan untuk mengatakan tidak. Ajarin anak-anak bunda untuk mengatakan tidak. Say no to bully, say no to kezaliman, say no to kejahatan. Hari ini anak-anak kita dididik untuk mengatakan always say yes. Padahal dalam hidup ini ada yes and no. Bang, ini riba bang. No, nggak mau. Nanti abang susah kalau nggak pakai gini. Mana bisa pakai riba? Nggak pakai riba. Banyak orang bisnis nggak pakai riba. Kalau nggak ngutang mana bisa semangat? Hutang itu adalah semangat. Hutang adalah semangat. Yang ada rungkat kan bisnisnya. Ente-entean. Nah, mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bisa dan berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang batil, mengatakan iya untuk hal yang hak. Berani? Insyaallah. Kalau itu hak, bilang yes, walaupun itu pahit. Zina itu haram, setuju tak? Walaupun enak. Kata yang pernah coba.
bilang, enggak, saya tidak mau berzina, saya akan single sampai halal. Asik itu. Coba say yes untuk yang hak, say no untuk yang batil. Hitam putih. Oke. Ini yang bisa saya sampaikan. Yang benar dan baik itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Ustaz tadi memberikan inspirasi nasihat tentang 659. Intinya adalah tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua terjadi atas izin Allah. Sekecil apapun kejadian itu pasti terjadi atas izin Allah. Dan antum harus ngerti betul bahwasanya rezeki itu cuma ada 3. Satu, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita berikan untuk orang lain. Yang nomor 1 dan nomor 2 terbatas, tapi apa yang kita berikan itu tak terbatas. Akan terus mengalir walaupun usia sudah berakhir. Pahala mengalir terus walaupun usia sudah terputus. Wakafnya sekali, manfaatnya berkali-kali. Begitulah apa yang diberikan, apa yang kita berikan. Maka mulai hari ini berpikirnya, saya bisa ngasih apa? Coba bilang, Saya bisa ngasih apa? saya bisa berbuat apa? Saya bisa berbuat apa? Bukan saya bisa dapat apa? Bukan saya bisa dapat apa? Aku entok piro, aku entok opo. Tidak gitu cara ngomongnya. Tapi saya bisa ngasih apa? Bisa kontribusi apa? Nanti biarlah rezeki diganti sama Allah, dikasih yang terbaik sama Allah. Oke? Sip? Bismillah ya. Ingat 3 itu. Apa 3 ini? Apa yang kita Makan. apa yang kita pakai, apa yang kita lakukan. Terima kasih banyak Mbak Ati dan semua keluarga besar Suciati Saliman, Masjid Suciati Saliman yang sudah mengizinkan saya sholat di sini, mengizinkan saya untuk berbagi sedikit apa yang saya tahu, semoga bermanfaat. Seperti siklusnya berarti kan 2019, 2023, berarti nanti 19, 20, 2023, berarti nanti saya akan datang lagi 2028 ya. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak, matur nuwun sangat, barakallahu fikum. Berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Silakan sholat sunnah 2 rakaat. Dan mudah-mudahan Allah jaga dan lindungi kita semuanya. Berkah selalu. Terima kasih banyak Kakak, doakan saya, doakan istri saya, doakan anak-anak saya, doakan mama saya, ibu saya, dan kami sekeluarga besar. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Saya juga mendoakan abang kakak, semoga semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan sholat 2 rakaat dulu ya.